Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mau lanjutin video pembahasan dari video kemarin, yaitu tentang Dewan Ambalan atau bisa dibilang DA. Nah, DA ini adalah organisasi pramuka yang ada di SMKN Kelaka. Kita akan bahas dari awal dulu. Kenapa kita mau ikut Dewan Ambalan? Nah, alasanmu kenapa dulu ikut DA? Ikut DA ya pertama karena menarik. Ya, kita bisa jalan-jalan, bisa mendapatkan ilmu, tapi ya ini jalan-jalan sama pengalaman. Berarti Kami organisasi terus membuat sesuatu yang ribet seperti bikin proposal. curhat ya. Ya, tapi enak kan, Iya enak. dapat pengalaman. Banyak banget sih pengalaman sama ilmu baru yang aku dapat di DA. Nah, kalau alasanku sendiri kenapa ikut DA dulu itu sebenarnya adalah lucu sih kalau dibilang. Alasanku ikut DA itu karena hasutan dari kakak kelas. Jadi dulu itu Udah terhasut tuh Pak jadi. ya dulu kan pas awal-awal pas masa SMB atau UMOS itu kita ada kegiatan. Em, Hari terakhir itu kita ada kemah. Nah, kemahnya itu ada kegiatan outbound. Outboundnya itu kita itu harus melayang papan merangkak gitu loh, kayak latihan kayak gitu. Nah, itu tantangannya banyak banget soalnya Apalagi tempatnya berlumpur. ya, terus kayak dikasih ya kayak semacam itulah ya, biasa kalau anak pramuka kan. Nah, Macam itu apa ya? nggak boleh disebutkan kayak gitu pokoknya. Kayak gitu itu apa ya? Terus kan kita masih harus nyebrang sungai itu ya, kanal kalau di sini namanya, sungai kecil. Nah, itu banyak hal-hal yang sedikit menjijikkan ya. Ya Jadi namanya sungai kan, kadang apalagi di Indonesia banyak sampahnya, tidak pernah dibuang ke tempat yang benar gitu, makanya ya justru bisa bilang tempat itu adalah tempat yang agak menjijikkan gitu. Dan ya kalau sungainya bersih kan tidak menjijikkan. dan pas waktu itu kan harus ada gorong-gorong. Nah, kita itu harus melewati di bawah gorong-gorong itu. Jadi harus jongkok. Nah, pas di sana temanku ada yang itu loh, dapat hal yang menjijikan banget gitu. Terus kita pas waktu itu ya melukis sih melatih kedisiplinan mungkin. Soalnya kita salah dikit, misalnya kita nggak pakai atribut yang lengkap. Kita nggak pakai atribut yang lengkap itu harus push up, harus lari, harus kayak gitu pas waktu itu. Jadi, nah aku lihatin kakak-kakak kelasnya itu kok kayaknya enak deh, tinggal nyuruh-nyuruh doang, tinggal ngukum, tinggal ini tuh gitu. Jadi aku kan ada rasa kesal gitu. Terus setelah OSMB itu selesai, ada kakak kelas terakhir namanya tingkat akhir namanya, buat yang nonton ya, namanya itu Kak Sandi, Kak Fauzi, Kak Excel, siapa lagi, Kak Hak, ya kayak gitu. Dan Itu orang bos. ya pokoknya itu ya, nggak tahu siapa lagi, pokoknya yang sepantaran mereka itu ngehasut sih, lebih ke menghasut aku buat ikut DA. Soalnya bilangnya gini, enak ikut DA itu, kamu bisa balas adik-adikmu gitu kan, sekarang kamu digituin jadi nanti kamu bisa balas ke adik-adikmu. Aku tertarik dong buat balas. Sebenarnya nggak boleh ya ini buat dicontoh, tapi aku tertarik banget ikut, soalnya itu kena hasutan, jadi deh aku ikut DA. Nah, pengalaman menarik apa aja selama di DA buatmu? Balik lagi sama seperti Husnul waktu OSMB kan Ya, itu, aku tidak melewati tempat yang kata Husnul. enak dong. Karena waktu itu nyusuri sungai
aku jalan kan nggak boleh pakai sepatu kan ya, sepatunya dipegang, tempatnya sangat berlumpur dan sangat tidak nyaman ya, tapi udah ya santai aja jalani gitu. Tiba-tiba kakiku terasa perih, aku mikir kayaknya nggak apa-apa deh gitu, tetap jalan, lama-lama kok sakit banget. Akhirnya aku lihat, aku angkat situ, ternyata kaki kena beling gitu, dan itu agak besar lukanya ya. Terus setelah itu aku akhirnya bilang ke kakak di sana itu, adiknya. Akhirnya aku bilang, anu kak, kakiku kayaknya kenaan beling deh. Beling buat yang nggak tahu itu pecahan kaca ya. Akhirnya ada seseorang udah pakai Excel, waktu itu diobati langsung disiram alkohol pemirsa, tidak dikasih sedikit, jadi aku kaget gitu. Untung aku kan orangnya kuat iman, kuat mental, jadi agak apa-apa, tapi aku marah, kak yang bener aja kak, ini sakit kak, perih gitu, luka kecil aja kena alkohol itu perih banget, apalagi itu agak besar ya. Gak ngomong kasar kan? Enggak, aku kan sangat sopan dulu. Kalau sekarang Pertanyaan itu. Dan pada akhirnya aku di UKS dengan kakiku yang luka, dan aku tidak ikut kegiatan yang sangat menyusahkan, kata Husni. Itu yang menarik sih. Saat itu SMB, kalau ikut pramukanya, maksudnya ikut DA-nya itu masih ada lagi yang menarik. apa? Banyak yang kesurupan sih di Oh, tempat. bagus. Pas waktu kemah itu ya. Iya. Wah, itu paling seru sih, pembahasan paling seru dan paling menegangkan, menebarkan, dan bikin kita semangat sih ya, kalau menurutku. Ya itu sebenarnya bikin semangat karena kebetulan bukan kita yang kesurupan. Coba kalau kita yang kesurupan, nggak ada seru-serunya, tiba-tiba sadar kok aku ada di musola ya gitu. Tapi seru kan, kalau menurutku seru sih. Selain itu ada pengalaman yang lain? Pengalaman yang lain. Kamu kan pernah menjabat sebagai ketua DA yang perempuan. Tidak boleh disebut sebenarnya. Ya nggak apa-apa, sudah terlanjur ya. Gimana rasanya? Enak, soalnya menurutku lebih enak itu jadi ketua ya. Soalnya aku lebih cocok menurutku daripada ngelakuin sesuatu, aku lebih cocok mikir. Soalnya kadang kalau aku ngelakuin sesuatu pasti sambil mikir, dan orang yang jadi atasan tuh kayak enak gitu malah. Jadi kalau aku yang ngehandle semuanya ya nggak apa-apa, itu kan tanggung jawab aku gitu sih. Kalau aku pribadi, aku nggak suka kalau jadi ketua. Soalnya males ya, mikirnya banyak. Apalagi mikir diri sendiri aja udah ribet, beban, apalagi mikir yang lain kan. Tapi enak, kamu kalau misalnya punya pemikiran sesuatu, dengan kamu jadi ketua itu tambah gampang. Iya sih. Kalau kamu mau majuin dengan misalnya kamu punya pikiran, oh aku pengen bawa dia ke sini gitu, akhirnya kan mudah kamu bikin proposal apa gitu. Kalau misalnya kamu cuma anggota, kamu itu punya pemikiran inovatif, sedangkan kamu harus berhadapan sebelum dengan pembinanya, harus berhadapan dengan ketuanya. Kalau kita sendiri ketuanya ya tinggal berhadapan sama pembina dan teman-teman kita sendiri. Kalau aku dulu nggak gitu sih, soalnya kan dia ketuanya. Jadi ya, jadi mudah sekali, soalnya bestinya yang jadi ketua. Jadi kalau dia punya pemikiran, oh ya oke, gitu doang sih. enak kan. Selain itu, pas kegiatan-kegiatan mungkin kan kamu pernah ikut lomba-lomba gitu. Ada hal yang menarik nggak? Ada apa, cuma lupa gue kadang. Mungkin aku yang paling ingat ditraktir sama kakak kelas. Aku nggak kenal siapa, tiba-tiba aku gojloki bahasa Indonesianya, kayak nyindir dia gitu. Waktu itu kan aku bawa makanan ya, kebetulan makanan daerah, itu gak mau makan gitu, jadi aku ngehina, dikasih taruh mau, dikasih punya aku gak mau, kamu tuh pilih kasih ya gitu. Siapa tuh? Terus akhirnya dia itu tertawa, aku lupa namanya siapa, dia anak OSIS sih, bukan Nadia. Akhirnya aku ditraktir sama dia, dikasih teh. Setelah itu udah deh, soalnya gimana ya, itu pengalamanku itu kayak baru kenal gitu, terus tiba-tiba akrab gitu. Soalnya aku dulu kan anaknya sangat introvert, temannya itu kebanyakan cewek ya, jadi kayak ya lumayan unik aja gitu. Kalau aku ya, hal yang menarik di DA itu banyak banget sih ya. Ya banyak sih, kalau Selama- diuraikan itu kayaknya video ini tidak bakal selesai. Selama di DA, pengalaman yang
salah satu pengalaman yang nggak pernah aku lupain itu adalah pas pelantikan Bantara Laksana. Pelantikan Bantara Laksana kalau nggak salah yang buat aku sendiri ya, buat golonganku. Itu gini ceritanya, kita pelantikan Bantara Laksananya di apa sih itu, perumahan Surya Sri ya. Nah, di daerah sana. Nah, posisinya kita sebagai calon Dewan Ambalan, calon DA waktu itu, kita harus berangkat dari SMK ke tempat pelaksanaannya. Nah, aku kan jadi panitia. Jadi panitia itu pas disuruh jaga di pos bayang-bayang. Jadi yang Jadi lainnya bayangan tuh berarti. jadi bayangan, jadi nggak kelihatan sama yang lain. Ya enggak. Jadi nggak kayak kalau yang lain kayak di pos-pos. Nah, pos 1, pos 2, pos 3, pokoknya di pos itu banyak orang. Tapi kalau di pos bayang-bayang itu maksimal 2 orang. Dan kebanyakan 1 orang. Nah, berhubung waktu itu aku pos bayang-bayang yang tugasnya kayak ngumpulin hasil kerajinan gitu, itu dikasih 2 orang. Jadi aku sama Rizky, temen MM-nya dia. Teman sekelasku. Ya, jadi pas itu aku nggak pernah ikut jelajah Medan. Jadi nggak tahu medannya kayak apa, lewat jalan mana, terus rutenya itu kemana, aku nggak tahu. Soalnya pas waktu itu kenapa aku nggak ikut jelajah Medan? Jelajah Medannya itu beberapa kali, tapi aku selalu ada halangan kayak latihan kaligrafi, terus apa ya, pokok waktu itu halangannya adalah proses latihan sama lomba kaligrafi. Jadi aku nggak ikut. Jadi pas itu aku nggak tahu dong jalannya kemana, ya pokoknya jalan aja gitu. Jalan terus sambil tanya-tanya di grup, Kak, pos saya di mana? Setelah nyampe posnya, udah tahu posnya. Nunggu di sana lama banget baru ngumpulin kerajinannya anak-anak. Anak-anak itu disuruh buat kerajinan itu loh. Di sepanjang jalan mereka kan menemukan banyak hal kayak daun, plastik, terus banyak banget lah ya. Nah, itu disuruh didaur ulang buat jadi kerajinan. Pokoknya apa yang mereka temukan di jalan itu harus jadi satu kerajinan. Nanti itu dinilai dan jadi kayak pertimbangan gitu mungkin. Nah, itu sampai sore sekitar jam 1 atau jam 2 itu Rizky ini nggak bawa HP, jadi yang bawa HP cuma aku. Nah, posisinya HP aku itu baterainya sekarat. Ya, Bawa cesan dong. nggak bawa. Ya. Soalnya kataku itu nanti kita pulangnya bareng-bareng gitu, kayak panitia itu pulangnya terakhir tapi bareng-bareng, disamperin kayak yang pos yang awal itu nyamperin ke pos yang selanjutnya, terus selanjutnya kayak bareng-bareng gitu loh pulangnya. Aku mikirnya gitu. Terus sampai sana ya mungkin karena lupa atau karena apa aku nggak tahu ya, itu kita dapat jatah makan siang sama air sebenarnya sih gitu. Cuma aku sama Rizky nggak dapat, jadi kita kelaparan, kehausan. Bawa Apalagi uang nggak? bawa uang ya, tapi kita posnya kan ada di tengah-tengah sawah. mau beli ke siapa, mau beli apa kalau bukan rumput? Ya masa kita makan rumput? Kembali lagi ke pembahasan makan rumput ya pemirsa. Ya. Nah itu ya, terus waktu itu udah jam segitu kita heran dong, kok nggak ada yang lewat ya, anak-anak nggak ada yang lewat. Terakhir lewat itu setelah ada dulu itu ada yang lewat terakhirnya. Tapi kan kita pas bayang-bayang, kita itu ngintai kayak ngintai gitu loh. Jadi dari jauh, kayak misalnya kan 2 orang, satu yang tugas buat ngumpulin kerajinan, satunya itu yang ngintai dari jauh. Tapi kita masih di satu lokasi itu. Terakhir kebetulan yang jaga kerajinan itu Rizky. Nah, aku yang ngintai dari jauh. Jadi aku masuk ke sawah-sawah gitu loh, biar tidak ketahuan.
soalnya Masuk fase itu di mana sih? masuk di tengah-tengah sawah, kayak ada padi yang tinggi-tinggi, aku ada di tengah-tengah padinya gitu, jadi kan nggak kelihatan sama anak-anak Gitu. terus ya pas waktu itu juga gerimis ya Kasihan pagi-paginya. sekali ya. Tapi untung kita disuruh buat bawa mantel plastik, jadi nggak kehujanan. Setelah sampai sana ya, kita bingung kok gak ada yang lewat, udah lama. Terus chat dong di grup dengan HP aku yang lagi sekarat, aku WA. Ini gimana? Kok nggak ada anak-anak yang lewat? Apa udah selesai atau di start itu masih belum gitu? Apa ada kendala di start gitu aku? Ternyata apa bilangnya? Enggak, kita panitianya udah mau sampai ke SMK dan anak-anaknya juga udah selesai semua gitu. Loh, kok gitu loh? Tapi agak ada panitia yang lewat ke kita, gak ada yang nyamperin kita gitu. Loh, ya enggak tahu, aku gak tahu tempatmu gitu, ada yang bilang gitu. Sebentar, kamu nggak dikasih HT atau alat komunikasi Enggak. lain selain HP itu? Nggak ada. Nggak ada. Aku nggak dikasih. Kamu di mana waktu itu? Aku waktu itu ada di rumah makan. Ya enak. Tapi kita nggak makan di sana, kita disamperin sama kakak-kakak lainnya gitu. Dikasih bungkusan. Tapi itu telat banget, udah kelaparan, kita nggak tahu mau beli apa. Aku cuma bawa uang, seingatku 8.000 ya. Temanku kayaknya bawa sih, tapi kita bingung mau makan apa gimana. Ya udah nanti aja. Ternyata ada kakak kelas pokok nyamperin terus ngasih makan, terus foto-foto, dan aku minta fotonya tapi orangnya sudah lulus ya, jadi percuma. Nah, kalau itu ya udah selesai. Itu prosesnya aku nunggu informasi kalau udah selesai itu sampai sekitar jam 2 atau jam 2 lebih itu. Berarti kamu nggak disamperin sama kakak-kakak lainnya? Nggak ada, tapi pagi itu disamperin sama Kak Nuh. Berarti kamu tahu lokasimu dong. Tahu. Soalnya bilang kamu di sini gitu ke Rizky. Soalnya anak-anak lewat sini. Nah, kan katanya lah jurang ya itu. Aku nggak tahu sih, soalnya nggak tahu rutenya waktu itu. Terus lama banget gak ada yang lewat. Terus karena ada informasi itu kalau yang lainnya sudah balik ke SMK, kita mau nggak mau jalan. Nah, plot twistnya lagi, Rizky itu nggak tahu juga Jalan pulang. nggak tahu, soalnya ada ikut nggak ikut jelajah Medan juga, katanya sakit alasannya, jadi nggak pernah ikut jelajah Medan. Jadi kalian tapi kan berangkat ke sana tahu tempatnya? Nggak tahu, kita tahunya itu dikasih ancer-ancer, kamu kalau sampai sini itu Menggo, udah tunggu di daerah sana gitu, pokoknya cari tempat gitu. Tapi kan berangkat tahu, pulang tahu harusnya dong. Lah berangkatnya kan lewat jalan raya. Oh iya sih, benar-benar. Soalnya rutenya muter, aku ingat. Iya, berangkatnya itu lewat jalan raya dari SMK, lewat jalan raya ke daerah di setelah puskesmas itu apa sih teh, Nggak tahu. tentara itu apa sih? Koramil. Nah, Koramil Gedung Jajang, masuk daerah sana, jadi tahu kan. Terus tapi daerah setelah itu kan kalau yang anggota, yang siswa-siswa yang lain itu muter, jadi lewat sawah-sawah, lewat Tegalan apa sih kalau bahasa Indonesianya Ya Tegal ya Tegal. ya itu ya. Kita jalan lewat jalan dengan posisi waktu itu panas banget, sedangkan kita udah kehujanan, kita udah kelaparan, kehausan, nggak ada makanan dan nggak ada air. Jadi waktu itu kita jalan, nggak tahu rutenya itu benar apa enggak, pokok jalan. Setiap ketemu sama orang kita tanya, Pak, Bu, ada anak pramuka lewat sini? Iya. Terus kemana ya Pak anak-anak itu? Kita cari rutenya lewat itu. Terus kan kita lewat beberapa, kita melewati desa ya, ada toko. Nah, alhamdulillahnya kita bawa uang, jadi tapi uangnya itu kalau nggak salah aku cuma bawa 5.000 atau berapa gitu, jadi nggak cukup kalau buat beli nasi, dan nggak ada juga yang jualan nasi.
Jadi aku haus, aku lebih milih buat beli susu Indomil yang botolan itu waktu itu. Aku ingat banget. Nah, kita lewat, pas hal yang paling menarik lagi pas kita lewat kan, setiap panitia itu suruh kayak nyamar gitu ya, jadi kita nggak pakai baju pramuka tapi pakai baju bebas. Nah, Rizky ini pakai hijab syar'i, jadi panjang banget, cuma pakai celana. Soalnya nggak mungkin dong kalau kita ke sawah-sawah pakai rok, pakai kebaya atau pakai apa sih, gamis kan nggak mungkin. Jadi kita pakai celana. Terus ada satu anak-anak di jalan raya itu main sama temennya, ada ibunya di belakangnya, sama bapak-bapak dan ibu-ibu kayak gitu kumpul ngawasi anak-anak yang main di jalan raya itu. Ada kita mau lewat, anak-anak itu disamperin sama ibu-ibunya, ditarik, ayo ayo ayo, ada orang gila gitu. Kok bisa? Sabar gitu aku. Jadi Kenapa? selain itu terzolimi, selain Iya. apa? terzolimi. Kenapa dibilang kita kayak orang gila? Soalnya kan pakaian kita itu udah kayak muslim ya enggak, formal enggak, biasa ya juga enggak. Sedangkan itu kita bawa kerajinan yang anak-anak kumpulin itu. Jadi aku bawa kedus, isinya daun-daunan sama plastik sama batu ada, ya kayak gitu guys pokoknya. Kan kerajinannya apa ya, dari bahan-bahan yang ada di jalan. Jadi banyak banget, ada yang botol bekas, ada yang plastik-plastik gede itu dibuat kayak leang-leang gitu. Terus temanku ini yang Rizky itu bawa karung bawa itu isinya ya sama sampah kayak gitu, bukan sampah sih bahasanya, itu kerajinan. Tapi kan kalau orang Yang nggak awam tahu. atau orang yang nggak tahu, kita kayak bawa sampah gitu. Tapi parah sih dibilangin orang gila, pemulung kayak apa gitu ya, masih manusiawi ya. Kalau orang Enggak. gila itu gimana? Itu dibilang awas awas ada orang gila, ayo masuk gitu. Udah sabar gitu. Istighfar ya bun. Ya, terus kita lewat lagi jalan raya, muter, bukan jalan raya, jalan kecil tapi di daerah pedesaan gitu. Nah, kita lewat muter-muter, terus kita lewat sawah sama jalannya sepi banget, gak ada rumah, gak ada apapun, cuma ada beberapa apa ya, 1-2 sepeda yang lewat. Untung ada 1-2 sepeda yang lewat, jadi kita tanya, Pak, tadi ada anak pramuka yang lewat sini. Oh iya, ada yang lewat sini. Terus kemana ya Pak? Oh terus ke sana dek gitu. Kita taunya arah itu dari sana. Lama jalan. Ini Rizky. benar-benar pepatah sih. Malu bertanya. Iya. Untung aku nggak malu bertanya. Tapi masalahnya Rizky itu udah capek katanya. Hampir pingsan. Habis itu lo kuat gendong. Nggak ada orang di sana. Soalnya pas itu kita lewat yang benar-benar daerah yang jalannya itu jalan pedesaan, jauh dari rumah, cuma ada tebu, ada pohon-pohon kayak gitu. Setelah lama baterai HP ku cuma tinggal 2%. Sungguh perjuangan sekali. Ya, baterai HP ku tinggal 2%. Tiba-tiba Kak Nuh nelpon. Alhamdulillah akhirnya. Alhamdulillah gitu. Aku kayak mau nangis, bener kan, aku nangis kayaknya waktu itu. Panas sekali. Kan dibilang kamu di mana, yang lainnya udah sampai. Itu jam 3 waktu itu, yang lainnya udah sampai semua. Anu Kak, saya gak tahu jalannya di mana, saya gak tahu ada di mana. Kenapa tidak menggunakan Google Maps? Aku gak tahu kan waktu itu yang kayak gitu. Oh iya. Masih newbie. Aku gak tahu ada di mana. Jadi pas waktu itu Wah, ada pesawat. Bukan pesawat itu. Suaranya kereta api. oh iya, Kenapa bisa pesawat? Ya, tadi ada roket kalau nggak tahu apa. iya roket deh. Balik lagi. Roket berbentuk pesawat. Balik lagi. Telepon, aku udah kayaknya nangis sih waktu itu. Aku bilang aku nggak tahu ini ada di mana. Pokoknya aku jabarin kayaknya ini ada di jalan pedesaan jauh dari rumah gitu pokoknya.
Terus oh ya tunggu di sana wes, duduk, jangan nangis, soalnya tahu kan kayak yang kalau aku nangis dari suaranya mungkin ya, jangan nangis dulu, tidak apa-apa, bentar lagi dijemput, ini sama kakak-kakaknya mau dijemput gitu. Alhamdulillah. Dijemput, dan bukan cuma satu dua orang yang jemput, tapi rombongan kakak kelas itu jemput. Terus keadaan Rizky gimana? Nggak apa-apa sih, masih nggak apa-apa. Sampai di SMK turun, Rizky nggak bisa turun dari sepeda, udah langsung pingsan. Ya, soalnya capek sih, terus kesasar. Iya. Selain itu mentalnya terbantai oleh kata-kata tadi. Apalagi itu jauh banget ya, berapa kilo sih kalau di sana? Soalnya dari sini ke Koramil itu kalau nggak salah udah 2 kilo. Belum dari Koramil ke SMK lewat jalan-jalan yang yang lebih jauh sih kayaknya. Soalnya itu lewat jalan yang muter-muter itu. Di pelosok, bukan di jalan rayanya. Kalau di jalan rayanya kan 2 kilo. Kalau itu yang lebih jauh sih. Punya kak jalan muter. Itu yang paling berkesan buat aku, salah satunya itu. Menarik sekali. Kalau di Pramuka itu banyak banget hal yang menarik. Aku dapat banyak hal sih di Pramuka atau di Dewan Ambalan ini, soalnya di sini aku itu dapat banyak ilmu, dapat banyak pengalaman, dapat banyak hal-hal yang menarik dan bisa buat jadi pembelajaran hidup ke depannya. Dulu kamu gimana pas jadi ketua ini? Aku lebih suka menceritakan saat aku jadi anggota biasa. Oh ya, gimana tuh? Aku yang menurutku yang paling menarik itu pernah ya, kejadian ini yang tahu sedikit soalnya. Oh sama sih kak, habis lulus itu kan cuma berdua ya. Jadi waktu itu aku udah mau purnas, soalnya yang jabat itu udah Dekmas Risma jadi ketua sama Diki J. Nah kan pas itu, tapi belum izin ke orangnya, gimana ya, Nggak apa-apa. soalnya ini tentang kesurupan. Oh, Jadi ya gimana gitu, tapi pesan moralnya banyak sih, soalnya aku nggak sebut nama aja ya. Jadi waktu itu ada salah satu adik kelas yang kesurupan, dan di sana aku tuh kebetulan jadi sekretariatan ya. Tuh yang nggak tahu, sekretariatan itu jadi jaga sanggar gitu. Terus kalau ada apa-apa kayak misalnya kebutuhan administrasi kayak absen atau butuh print apa gitu, itu datangnya ke aku. Aku nggak inget detailnya ya, yang aku inget aku ini sendirian, kayaknya temanku satu gak sakit gitu, terus udah masuk. Akhirnya kan sekretariatan biasanya 2 ya, terus jadi aku doang gitu. Akhirnya kan aku sendirian jaga sanggar, bosen banget, boring. Lainnya tuh bersenang-senang melihat api unggun atau bercanda atau menghukum anak-anak gitu ya. Aku tidak bisa, aku ada di sebuah ruangan dan menjadi introvert, menunggu sesuatu panggilan gitu. panggilan. Ya panggilan, tolong printkan ini dong, Oh. tolong minta absen gitu. Jangan berpikir negatif ya. Enggak, pikiranku selalu positif. Lalu waktu itu ada yang kesurupan gitu ceritanya, sampai digotong anak-anak. Akhirnya kan dia kesurupannya itu sambil ngomong gitu, ngerti gak sih kalau Iya. orang kan kadang kesurupan cuma Ngomong. teriak-teriak. Dan ini pentingnya tuh satu, kamu kalau maksudnya kalau kita ya, kalau kalian lah gitu kumpul waktu kesurupan ini, kalian akan mendapatkan hidayah. Kenapa? Soalnya waktu itu ya anak-anak kan panik. Bos bilang nggak apa-apa kok, dia ini kayak penunggu yang lama atau gimana gitu, pokok dia tuh nggak berbahaya gitu, jadi nggak apa-apa, tenang. Akhirnya kan anak-anak ada yang takut, jadi dibacain kayak kursi atau apa, dia itu nyaut gitu, lanjutin gitu. Apa nggak kalian panik gitu? Aku speechless nih, kayak aku. Apalagi kita kadang jarang baca gitu, tiba-tiba disautin kan kayak, wah kita ini nggak ada ilmunya gitu. Terus akhirnya pada masa itu sibuk mau api unggun kalau nggak salah ya, kok ada acara itu di luar. Akhirnya aku kan jadi sanggar ya, jadi tetap di tempat gitu ya, mau gimana gitu. Akhirnya aku dan 2 kakak kelas dan anak yang kesurupan ini, akhirnya kita ada di ruangan itu. Kita ya nggak ada sih, kayak saling ngomong-ngomongan, soalnya dia tuh kayak antara sadar dan gak sadar gitu, kadang dia jadi dirinya, kadang dia kayak kemasukan gitu.
Dan yang paling menariknya apa ya, jinnya ini selalu mengingatkan kita ke jalan yang benar gitu. sholat gitu. Iya, terus apa ya, waktu itu dia nasihatin kita gitu, kayak manusia ini semakin lama gitu semakin buruk gitu. Aku ini udah ada di dunia ini lebih lama loh daripada kalian gitu. Apa kita itu tidak ternganga dan memikirkan masa lalu, masa depan gitu. Dan mereka tuh kayak ingetin gitu, kamu tuh jangan jahat-jahat jadi orang, harus baik gitu, dunia ini udah tua loh gitu. Dari situ kayak sadar gitu, kayak wah, langsung seperti ingin tobat gitu. Semua orang dikomentari sih di ruangan itu, cuma aku enggak, aku cuma diliatin doang. Dan pada akhirnya dia selesai, dia marah-marah nandangin tenda. Dia tuh marah-marah ke orang ada maknanya sih. Dia marah-marah kayak, kamu tuh jangan apa ya, Indonesia nya miso ngomong kasar gitu, gak baik gitu. Pokok dia itu setelah ngomong-ngomong banyak kesel, akhirnya pas apa itu namanya, udah upacara kan kumpul lagi ya, aku tuh ikut kumpul, jadi sanggarnya ditinggal, ada yang ganti kayaknya kakak kelas aku gitu. Akhirnya dia tuh udah mulai tenang sih, maksudnya anak yang kesurupan itu. Dan itu sih kayak nasihatnya, ya tolong, bumi ini udah tua gitu, jangan berbuat yang buruk, harus ke jalan yang benar gitu. Dia udah lama katanya di dunia ini, jadi ya tolonglah gitu. Apalagi kalau kalian misalnya di tempat yang asing atau baru kesana gitu ya, pertama tuh jangan melakukan perbuatan buruk dan jangan berkata-kata buruk gitu. Permisi dulu sih penting. Soalnya apa ya, sekalipun gak ada yang ganggu ya, itu dampaknya tuh balik ke kalian sendiri gitu loh. Apalagi kalau kalian dapat kayak gituan kan, ya gimana gitu, emang kalian mau santai-santai ingin liburan ngomong-ngomong kasar, malah pulang-pulangnya kayak orang linglung. Kan ada sih beberapa orang yang gitu, ya dijaga aja sih. Aku kalau soal kerasukan atau kesurupan itu juga pernah sih ngalamin. Bukan aku yang kerasukan, tapi pas waktu itu pelantikan Dewa Nambalan kalau nggak salah, itu posisinya kakak kelas. Nah kakak kelas itu bilang aku pusing. Jadi aku sama temanku yang satu angkatan dia juga, tapi satu kelas sama aku. Dia bilang, oh ayo kita anterin ke UKS. Bukan UKS sih, kayak ruangan administrasi, kayak yang kuisa jaga itu. Ya. Ayo kita anterin ke ruangan gitu. Nah, jadi aku sama temanku itu gandeng kakak kelas itu ke ruangan. Kita posisinya waktu itu pelantikan di pendopo. Turun dari pendopo itu jalan kan, posisinya ini jalan di tengah ya. Nah di kanan kirinya itu ada lapangan kalau di SMK kita. Nah di lapangan dan di semua area SMK itu semuanya gelap kecuali pendopo yang terang ya. Soalnya jaraknya sih emang jauh ya. Dan yang lainnya itu dimatikan, cuma lampu pendopo aja. Jadi gelap posisinya. Sedangkan kita harus lewat di jalan itu. Makin lama makin jalan, rasanya kita gandeng itu makin berat banget. Dan banyak, bukan banyak sih, ada beberapa yang kayak ya berdiri, ada yang kayak merhatiin gitu, hitam-hitam. Aku nggak tahu sih itu sosok apa atau apa, aku nggak tahu. Pokoknya kayak ada yang merhatiin di kanan kiri. Dan makin lama makin berat. Akhirnya karena nggak kuat, jatuh kita bertiga. Iya jatuh, parah sih. tapi kakak kelasnya itu udah nggak sadar. Jadi karena pingsan gitu mungkin kalian bapaknya nggak kuat. Bukan, nggak pingsan, tapi cuma merem, tapi dia itu ngoceh gitu. Oh, kayaknya udah apa ya, kayak antara kerasukan enggak sih? Nggak tahu juga, soalnya ngocehnya itu ngoceh nggak jelas gitu loh. Ngoceh ya, bukan bicara. Oh ya. Bicara ya nggak jelas, kayak Iya. kayak bicara apa sih gitu, kita nggak ngerti. Nah karena aku anaknya yang paling baik, jadi temanku suruh nungguin, aku lari ke pendopo, balik lagi, kak
kakak kelas itu kerasukan gitu aku, baru udah ditangani. Kalau soal yang pernah sih beberapa kali waktu kemah, kita kemah, biasanya kalau panitia itu kan harus kemah dulu sebelum pesertanya kemah. Jadi kalau pesertanya 2 hari, dua hari 1 malam, kita 3 hari 2 malam. Jadi maksudnya mempersiapkan sebelum hari Ya, nah itu kita sering banget sih kalau dapatin kejadian-kejadian yang agak horor gitu. Dan sebenarnya banyak banget sih kayak pembelajaran di Dewan Ambalan ini. Jujur aku nggak pernah ikut pramuka. sama. Dan- Aku ikut tapi kayak gimana ya, kayak ikut dapat 2 minggu 3 minggu akhirnya berhenti gitu. Soalnya pertama gak ada yang nganterin, antara juga gak boleh, gak usah lah gitu. Soalnya kan kemah-kemah gitu, kayak orang tuaku kayak kepikiran gitu. SMK gak apa-apa karena ya dianggap ya gak apa-apa biar kamu tahu gitu apa isi dunia, kan gimana ya, ibaratnya kita kan makhluk yang jalan keluar gitu. Jadi gak tahu orang-orang itu kayak apa kebanyakan. Dan di pramuka ini aku tahu banyak tempat. Soalnya sama kayak Krisa, mungkin lebih parah aku sih kayaknya ya. Aku nggak pernah keluar sama sekali. Iya, selain kita nggak punya budget, emang kalau punya budget emang males gitu kayaknya kan. Kalau aku pribadi ya, Kalau aku sih tergantung mood aja. kalau pengen keluar ya keluar aja. kalau aku pribadi, kalau keluar dan nggak ada kepentingan dan kita berada di tengah-tengah orang atau di tengah-tengah keramaian, aku merasa aneh sih. Bukan aku aja gitu. Jadi aku nggak pernah keluar dan males aja sih. Sebenarnya lebih enak di rumah, tidur, main HP, ngemil, makan, tidur lagi gitu sih. Banyak hal yang kita dapetin di Dewan Ambalan ini. Mungkin aku nanti akan menjelaskan tentang foto-foto beberapa ya, kayaknya kesimpan deh. Kalau kesimpan ya itu tentang kemah yang ada di kemah nggak sih, yang waktu terakhir pelantikan adik kelas yang kita Nggak udah jadi kayaknya. purna kelas 3. Enggak Udah kayaknya. nginep ya? Pokoknya nanti kita akan bagikan foto atau video yang masih tersimpan tentang momen-momen kita selama ada di Dewan Ambalan. Iya, mungkin pakai voice over aja ya, soalnya ini juga udah sore banget kayaknya nggak mungkin jelasin satu. Di DA ini banyak banget pembelajaran dan sayangnya mungkin DA yang sekarang nggak seperti yang DA yang dulu. Tapi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya, kayak kangen gak sih ikut Iya. kemah gitu, kayak pingin tapi sekarang melihat-lihat DA-nya udah tidak seperti dulu gitu. Jadi ya kita menyesuaikan aja, kalau emang siap DA-nya kita mau gitu, meskipun udah purna kan ya udah lulus, kita ya mau nyamperin ikut kemah juga gitu. Masalah kerjaan kan bisa bisa cuti atau gimana gitu, izin setengah hari mungkin. Kalau di pramuka yang paling aku suka adalah kekeluargaannya. Aku nggak terlalu suka keramaian dan nggak terlalu suka juga kalau semuanya di pramuka kan wajar sih kalau kita ada yel-yel, kita ada kegiatannya semacam itu. Tapi aku orangnya kan nggak terlalu suka kayak gitu. Cuma aku dari jauh ya kalau memperhatikan kayaknya ternyata seru juga ya, enak juga. Dan banyak sebenarnya sih kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang penting di pramuka. Dan buat kakak-kakak kita, ada pesan apa dari kamu? apa ya jangan lupa bersyukur sepertinya. Pokoknya ikut DA itu enak ya dulu. Ya sebenarnya meskipun sekarang enak gitu, tergantung kitanya sendiri aja. Kayak gimana pun acaranya, kalau orangnya kompak itu pasti bagus gitu. Gak peduli itu acara sederhana atau mewah ya, yang penting itu dari kita sendiri dulu. Kita tuh nyaman, teman-temannya oke, kita pasti oke otomatis. Dan sebenarnya ya kalau ada yang bilang pramuka itu keras lah, pramuka itu jahat lah, pramuka itu
punya banyak hal buruk lah, dan pramuka kayak kayak suka nyiksa lah gitu kan banyak ya. Sebenarnya nggak gitu sih. Kalau kalian sudah terjun langsung ke pramukanya, kalian akan merasakan banyak hal. Ternyata dari semua itu ada pembelajaran loh gitu. Dan di balik semua itu pasti ada hikmahnya. Jadi sebenarnya ya dulu aku waktu jadi DA itu mungkin terkenal yang marah, yang galak, yang jahat. Tapi aku juga merasa aku kayaknya keterlaluan deh. Aku merasa gitu. Jadi buat yang kalian nonton ini dan mungkin dulu pernah merasa kayak gitu, aku minta maaf ya. Aku juga minta maaf, kayaknya aku sama kayak kamu deh. Tapi niatnya aku nggak gitu. Aku cuma niatnya kita sama-sama menjadi lebih baik lagi. Iya, kayak kita tuh pengen nasihati, mungkin apa ya, mungkin kelihatannya itu kayak apa ya, kayak galak gitu, padahal kita itu niatnya nasihati gitu kan. Ya tolong dengerin gitu ya, tapi emang gitu sih kan, apa ya, istilahnya kita ikut pramuka disuruh tegas gitu, gak boleh menye-menye atau apa ya istilahnya ya, kayak menye-menye gitu emang gak boleh gitu. Kayak kamu ngelakuin sesuatu kalau diawali dengan yang lembek-lembek ya masa cepet gitu, masa bisa langsung jadi gitu. Kalau kamu udah tegas dari awal pasti apa ya, hasilnya itu lebih baik gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma ada porsinya dan ada tempatnya. Oh iya benar, ada tempatnya. Sebenarnya kita tahu menempatkan diri gitu. Maksudnya lagi serius ya serius, lagi bercanda ya nggak apa-apa bercanda. Aku dulu kayak gitu, soalnya kan banyak banget dari apa ya, dari yang lainnya itu yang kayak melanggar aturan, jadi aku ditegesi. Banyak yang nggak mau nurut kalau disuruh apa ya, kayak disuruh buat menjalankan tugas itu nggak ada yang mau. Jadi kita harus tegas. Iya, soalnya kalau kita ngomong baik-baik kadang nggak didengarkan gitu. Aku niatnya sih buat kalian jadi lebih baik lagi gitu. Soalnya kan kasihan, kayak orang tua kita sudah biayain kita, jadi masa kita di sekolah kayak gitu. Apa gitu sih niatnya, cuma ya mungkin caraku terlalu kasar, jadi aku minta maaf gitu. Dan mungkin cukup segini ya video kita, dan pesan pentingnya adalah jangan lupa bersyukur. Soalnya di setiap semua keadaan, baik itu senang, sedih, atau susah, bahagia, terus kalut, atau semuanya lah, itu ada pembelajarannya masing-masing. Dan jangan lupa juga buat semuanya, kita hidup di dunia itu cuma sementara. Jadi perbaiki diri kita masing-masing dari sekarang, dan jangan apa ya, buat hari kemarin adalah membelajarkan, hari sekarang adalah memperbaiki diri kita, dan hari kedepannya adalah tujuan yang lebih baik lagi. Jadi cukup segini video kita. Jangan lupa apa? Bersyukur. Jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dadah.